Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam YouTube channel Ram Law Office. Sebelum kita membicarakan problema hukum yang ada baiknya teman-teman semua menonton channel ini untuk mensubscribe dulu, oke? Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih juga kepada sahabat Ram yang sudah bertanya maupun memberikan usulan. Baik, ada beberapa pertanyaan ini, Bang Robi, mungkin yang banyak kita terima, yang saat ini sedang berkembang di masyarakat. Nah, ini mengenai COVID. Bukan mengenai COVID ya, maksudnya dalam kondisi COVID sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang terkena imbasnya sehingga banyak yang istilahnya dipilotkan. Nah, ini ada surat yang masuk ke kita bagaimana perusahaan properti yang dipilot oleh konsumen segampang itu lewat PKPU. Nah, itu dikarenakan undang-undang kepilotan belum sempurna. Ini seperti apa, Bang? Kira-kira prosedur-prosedur mengajukan PKPU itu? Mungkin itu pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin bisa Bang Robi jelaskan. Baik, terima kasih Pak Bengki. Memang kita sama-sama merasakan seluruh aspek kehidupan kita lagi diuji, bukan di Indonesia saja tapi seluruh dunia. Dampak dari COVID-19 ini, perekonomian kita stuck. Jadi 3 bulan ke belakang setelah Indonesia dinyatakan sebagai negara yang mengalami kondisi dampak COVID-19, seluruh aspek kehidupan usaha apapun mengalami stuck. Tapi alhamdulillah sekarang perekonomian kita sudah mulai bangkit dengan kesungguhan pemerintah menggenjot usaha-usaha. Perekonomian kita alhamdulillah mulai semakin normal. Mudah-mudahan tidak lama lagi Indonesia selesai dari musibah COVID-19 dan negara kita kembali bangkit dan normal menjadi negara maju. Berkaitan dengan pertanyaan pemirsa berkaitan tentang pilot ini sendiri adalah proses ketidakmampuan perusahaan debitur ya, perusahaan atau debitur dalam hal ini untuk membayar hutang. Jadi perusahaan debitur ini tidak mampu membayar hutang kepada kreditur sehingga kreditur mengajukan permohonan pilot ke pengadilan. Dalam hal ini pengadilannya adalah pengadilan niaga. Kira-kira secara umum pilot itu adalah proses di mana seorang debitur tidak mampu membayar kewajiban hutangnya kepada kreditur. Atas dasar itu ada putusan pengadilan niaga yang menyatakan debitur ini pilot. Kira-kira begitu, Pak Bengki. Oke, ini Pak ada juga nih pertanyaan, mungkin masyarakat awam kan kita belum tahu nih. Nah, ada proses yang namanya kan PKPU. Ya. Nah, PKPU dengan pilot. Nah, itu sama apa berbeda itu PKPU, proses PKPU dan pilot? Iya. Sebenarnya sama-sama debiturnya ini tidak mampu membayar hutang. Jadi PKPU ini adalah proses penundaan kewajiban membayar hutang. Jadi seorang debitur mengajukan permohonan penundaan pembayaran. Dalam hal ini antara debitur dan krediturnya memiliki kesepakatan memberikan waktu kepada debitur untuk membayar hutangnya, sehingga
perusahaan ini masih tetap bisa berjalan, berproses dunia usahanya, sehingga di kemudian hari dia bisa membayar hutang. Kalau pilot ini sama sekali perusahaan tidak bergerak lagi. Apabila pengadilan sudah menyatakan perusahaan ini pilot, dengan sendirinya perusahaannya tutup atau bubar, tidak beroperasi. Jadi bedanya di situ aja. Kedua-duanya diajukan dalam proses pengadilan niaga. Jadi bahasa sederhananya mungkin PKPU ini masih ada jalur mediasinya ya, mediasi. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya Bang, bagaimana satu perusahaan itu bisa kita kategorikan, bisa kita ajukan untuk pilot atau kita PKPU? Iya. Jadi pertanyaannya itu terkait dengan siapa aja yang berhak mengajukan pilot di pengadilan niaga. Dalam undang-undang pilot di situ disebutkan, dilihat ada beberapa pihak-pihak yang bisa mengajukan pilot. Di antaranya debitur sendiri. Debitur bisa mengajukan pilot karena dilihat prospek usahanya ini tidak menguntungkan kalau dijalankan di kemudian hari. Apabila dijalankan, seorang pengusaha ini berdampak lebih besar lagi kewajiban atau resikonya lebih besar kalau dia melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, seorang debitur bisa mengajukan pilot ke pengadilan. Yang kedua, kreditur yang memberikan hutang kepada debitur, lebih dari satu kreditur yang memberikan hutang kepada seorang debitur, dia bisa mengajukan pilot ke pengadilan niaga. Tuh. Ada juga jaksa ya, untuk kepentingan umum bisa mengajukan pilot. Bank Indonesia misalnya bisa mengajukan pilot kepada bank-bank yang tidak sehat, atau badan pengawas pasar modal dalam hal debiturnya merupakan perusahaan efek. Jadi pihak-pihak inilah yang bisa mengajukan pilot ke pengadilan niaga. Nah, ini menarik nih Bang, dalam hal debitur yang mengajukan pilot. Nah, bagaimana kewajibannya nanti terhadap krediturnya? Nah, itu andaikan debitur yang mengajukan pilot itu kan pasti kan berdampak kepada kreditur. Nah, tanggung jawab debitur ini seperti apa Bang ke krediturnya ketika dia yang mengajukan? Iya, kewajibannya tetap sama. Jadi pengadilan atau kurator dalam hal ini yang ditunjuk untuk menghitung dan melaksanakan proses lelang, proses eksekusi terhadap permohonan pilot itu, terlebih dulu kan menilai, menghitung kewajiban seorang debitur atas hutang-hutang dan kewajiban lainnya. Misalnya dalam satu perusahaan dia ingin mengajukan pilot ke pengadilan niaga, terlebih dahulu kewajibannya harus dipenuhi. Misalnya gaji karyawan, hutang-hutang yang dimintakan kepada kreditur, ini harus dipenuhi terlebih dahulu. Bagaimana cara melakukan pembayarannya itu dibebankan kepada seorang debitur atas seluruh aset-asetnya. Jadi asetnya itu dinilai, aset debitur ini berapa, utangnya berapa, asetnya berapa, nanti ini dilelang. Hasil lelang inilah yang nantinya membayar seluruh kewajiban-kewajibannya, baik terhadap karyawan atau kepada kreditur. Nah, itu kira-kira begitu Pak Bengki. Nah, ini muncul lagi nih Bang, asiknya. Ini sedap nih Bang. Nah, kalau ini andaikan kreditur itu, debitur, katakan debitur ini sudah dalam proses pilot dan sudah putusan pengadilan untuk tahap pelelangan, ternyata aset itu tidak mencukupi untuk membayarkan kepada kreditur Bang. Iya. Nah, itu kan timbul masalah baru Bang. Iya. Nah, itu upaya apa yang akan dilakukan kreditur
sehingga mereka itu bisa mendapatkan hak-haknya kembali? Ya, dalam prakteknya memang seorang kreditur ini melihat juga seorang debiturnya mampu untuk melaksanakan nggak kewajibannya. Makanya perlu adanya PKPU tadi. PKPU ini dalam hal memberikan kesempatan, peluang kepada debitur untuk melaksanakan usahanya sehingga usahanya bisa sehat kembali dan dia bisa mampu untuk membayar tanggung jawabnya kepada beberapa kreditur. Akan tetapi kalau sama sekali seorang debitur ini tidak ada kesepakatan untuk PKPU, maka pilot ini dilaksanakan dan dihitung seluruh kewajibannya, dan kewajiban ini dinilai dari seluruh aset perusahaan apabila perusahaan. Ketika aset perusahaan ini tidak mencukupi untuk melunasi, maka tanggung jawab ini terletak kepada para pemegang saham privatnya, para pemegang saham pemilik perusahaan. Bagaimana caranya? Seluruh aset pribadinya akan dimintakan pertanggungjawaban untuk mencukupi menutupi tanggung jawab seorang debitur tadi. Jadi masuk ke undang-undang PT tadi itu. Iya, kembali. Iya. Ada pertanyaan ini bang, balik lagi nih bang, mungkin kita bolak-balik karena kan PKPU, pilot ya, itu kan sedikit itu bang. Iya. Ini banyak bang, PKPU nih bang, ketika ada kreditur ini kan biasanya kan diundang, undangan melalui dipublish ya. Media massa. Nah, itu kan tahap pertamanya itu adalah pendaftaran seluruh kreditur. Yeah. Nah, ketika ada kreditur yang tidak mendaftar dan proses PKPU ini berjalan dan sampai akhirnya putusan pengadilan, apakah putusan ini mengikat ke semua kreditur atau hanya kreditur yang mendaftar itu? Ya, baik. Bagus ini pertanyaannya. Dalam proses PKPU di pengadilan, prosesnya itu ada diwajibkan seorang kreditur mengumumkan melalui media massa supaya apa? Seluruh kreditur yang berhubungan dengan debitur ini bisa mengetahui dan bisa secara rinci tanggung jawab seorang debitur ini berapa dan kepada siapa aja. Makanya ada proses pengumuman melalui media massa. Apabila ini sudah dipenuhi, seorang kreditur lain yang tidak mengetahui, maka itu menjadi resiko yang di kemudian hari dia tidak bisa menerima hak-haknya yang dibebankan kepada debitur. Karena apa? Prosesnya sudah dilalui, pengumuman apa semua udah jalan. Seorang proses pada saat persidangan itu hanya kepada orang-orang yang mengikuti proses lelang. Tidak mengikat kepada semua kreditur. Mengikatnya kepada orang-orang yang walaupun tidak terdaftar. Iya, yang mengikuti proses persidangan niaga tadi. Sedangkan yang nggak mengetahui, dia debitur ini dari aset seluruhnya itu tidak mengikat kepada yang lain. Karena dalam penghitungan jumlah kerugian itu dihitung pada saat ditetapkannya waktu persidangan tadi. Iya. Bagaimana langkah kreditur yang lain? Maka dia melakukan upaya baru nanti. Upaya baru. Berarti dengan kata ininya, keputusan itu hanya mengikat bagi para kreditur yang mendaftarkan dirinya saja. Ya? Mendaftarkan dirinya. Di situ ya. Iya. Yang tercatat karena ada penghitungannya gitu. Iya. Jadi jelas ya kepada saudara-saudara semua, rekan-rekan, untuk bagaimana proses-proses
pemahaman tentang bagaimana sih pengajuan PKPU dan lain-lain. Dan selanjutnya Bang, mungkin perlu dijelaskan lagi Bang sebenarnya Bang kepada rekan-rekan ini Bang. Apakah ini kan ada stigma di masyarakat ini Bang. Per orang itu dalam arti gini, bukan badan usaha, bukan badan hukum, tetapi apakah personal itu bisa mengajukan PKPU? Apakah hanya badan usaha saja, badan hukum saja yang bisa mengajukan PKPU? Atau bisa nggak kita pribadi? Ini banyak juga kan permasalahan mungkin yang seperti saat ini dengan kondisi COVID begini kan, koperasi gitu, itu kan per orang gitu Bang. Nah itu bisa tidak individu itu mengajukan PKPU? Jadi masuk kategori subjek hukum. Subjek hukum itu kan ada dua. Subjek hukum dalam aturan hukum kita ada dua. Pertama perorangan, yang kedua badan hukum. Bisa nggak seorang perorangan ini mengajukan pilot terhadap dirinya? Ya bisa aja. Bisa, supaya dia menghindari kewajiban yang lebih besar tadi. Tadi ini niatnya adalah bagaimana dia bisa menyelesaikan kewajibannya dan tidak berdampak di kemudian hari kewajibannya ini lebih besar dan berisiko kepada perusahaannya atau kepada pribadinya. Karena tadi tanggung jawab itu bisa dikenakan kepada pribadi-pribadi pemilik perusahaan apabila perusahaan tidak bisa membackup hutang-hutang kepada kreditur. Dengan kata lain, aset pribadi bisa ditarik, iya, bisa ditarik untuk mempertanggungjawabkan badan hukumnya. Jadi tidak ada kekhawatiran lagi ya Bang ya, kepada kreditur untuk wah saya ini tidak dibayar nanti ini kan uangnya tidak cukup asetnya ya. Iya. Jadi nggak perlu khawatir gitu Bang. Iya. Mungkin itu saja Bang yang kita konsultasikan saat ini. Terima kasih Bang atas kesempatan. Sama-sama. Terima kasih untuk para pemirsa Ram Law Office Channel. Jangan lupa like and comment serta di subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cakrawala hukum.